Di pesisir utara Pulau Jawa, ombak laut membawa perubahan besar bagi Nusantara. Kapal-kapal dagang dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok mulai berdatangan membawa rempah, budaya, dan sebuah agama baru. Dari jalur perdagangan inilah, sejarah besar tanah Jawa perlahan berubah selamanya. Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir Jawa tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai. Para pedagang dari berbagai bangsa bertemu dengan masyarakat lokal, menukar barang, bahasa, dan pengetahuan. Kehidupan baru mulai lahir di sepanjang pantai utara Jawa. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan, suara adzan mulai terdengar untuk pertama kalinya di tanah Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi sebagian rakyat, suara itu terasa asing. Namun bagi sebagian lainnya, suara itu membawa harapan dan ketenangan. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Majapahit mulai kehilangan kejayaannya. Perebutan kekuasaan dan konflik internal melemahkan kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara itu. Perang saudara pecah di berbagai wilayah. Pasukan saling menyerang demi tahta dan kekuasaan. Desa-desa terbakar, rakyat kecil menjadi korban. Kejayaan Majapahit perlahan runtuh dari dalam. Di tengah kekacauan perang, rakyat hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Sawah-sawah terbengkalai, perdagangan terganggu, dan masa depan terasa semakin gelap. Ketika Majapahit melemah, para pedagang Muslim justru semakin aktif berdagang di pesisir Jawa. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai baru tentang persaudaraan, kejujuran, dan ajaran Islam. Islam menyebar dengan cara damai. Para ulama berdakwah melalui perdagangan, pendidikan, dan hubungan sosial. Mereka tidak memaksa rakyat meninggalkan budaya lama, melainkan perlahan menyatu dengan tradisi masyarakat Jawa. Di tengah runtuhnya Majapahit, muncul seorang pemuda bangsawan bernama Raden Patah. Ia tumbuh di lingkungan istana, namun menyaksikan sendiri bagaimana kerajaan besar itu perlahan kehilangan kekuatannya. Menurut legenda, Raden Patah memiliki darah keturunan Raja Majapahit. Rahasia itu menjadikannya sosok penting dalam perubahan sejarah Jawa. Takdir besar perlahan menunggu dirinya. Raden Patah kemudian meninggalkan lingkungan istana dan melakukan perjalanan menuju Ampel. Di sanalah, ia bertemu dengan para ulama besar yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, Raden Patah mulai mempelajari Islam. Sang ulama melihat potensi besar dalam diri pemuda itu, bukan hanya sebagai murid, tetapi juga sebagai calon pemimpin masa depan. Malam demi malam, Raden Patah mempelajari ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ia belajar tentang kepemimpinan, keadilan, dan persatuan. Perlahan, keyakinannya semakin kuat. Di pesisir utara Jawa, wilayah Demak saat itu masih berupa rawa dan hutan lebat. Namun letaknya yang strategis menjadikan daerah itu sangat penting bagi perdagangan laut. Dengan dukungan masyarakat dan para ulama, Raden Patah mulai membangun pemukiman baru di Demak. Sedikit demi sedikit, wilayah itu berubah menjadi pusat kehidupan baru. Para wali Songo melihat Demak sebagai harapan baru bagi penyebaran Islam di tanah Jawa. Mereka mendukung berdirinya pemerintahan baru yang lebih dekat dengan rakyat. Pusat pemerintahan mulai dibangun. Pelabuhan berkembang pesat, perdagangan semakin ramai, dan pengaruh Demak perlahan meluas di pesisir utara Jawa. Akhirnya, Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan Demak. Inilah awal berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Penobatan itu disambut gembira oleh masyarakat. Bagi banyak rakyat, Demak membawa harapan baru setelah masa panjang konflik dan kehancuran Majapahit. Sebagai pusat agama dan pemerintahan, Masjid Agung Demak mulai dibangun.
Rakyat dan para wali bekerja bersama mendirikan simbol baru peradaban Islam di Jawa. Menurut legenda, Sunan Kalijaga membuat salah satu tiang utama masjid dari potongan-potongan kayu kecil yang disatukan. Tiang itu dikenal sebagai Soko Tatal, simbol persatuan dalam keberagaman. Masjid Agung Demak akhirnya berdiri megah. Bangunan itu menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan penyebaran Islam di seluruh Jawa. Para wali menyebarkan Islam melalui budaya lokal, termasuk pertunjukan wayang kulit. Dengan cara inilah, ajaran Islam diterima masyarakat tanpa menimbulkan perpecahan. Sedikit demi sedikit, Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah Jawa. Masjid dan pesantren bermunculan, membentuk peradaban baru yang tetap menghormati budaya lokal. Berkat perdagangan internasional, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kaya dan kuat. Kapal-kapal dari berbagai negeri memenuhi pelabuhannya setiap hari. Demak membangun armada laut besar untuk melindungi jalur perdagangan dan memperkuat pengaruhnya di Nusantara. Tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka. Penguasaan itu mengancam perdagangan Asia dan penyebaran Islam di kawasan Nusantara. Kabar jatuhnya Malaka segera sampai ke Demak. Istana diliputi ketegangan. Ancaman asing kini berada semakin dekat dengan Jawa. Raden Patah menyadari bahaya besar yang sedang datang. Jika Portugis menguasai perdagangan laut, maka masa depan Demak ikut terancam. Adipati Unus, putra Raden Patah, bersiap memimpin armada besar menuju Malaka. Ia bertekad melawan kekuatan Portugis di laut. Sebelum berangkat perang, Adipati Unus bersumpah akan mempertahankan kehormatan Demak dan tanah Jawa, apapun risikonya. Ratusan prajurit berlayar menuju Malaka menembus ombak dan badai. Ekspedisi besar itu menjadi salah satu operasi militer laut terbesar di Nusantara saat itu. Pertempuran sengit pecah di perairan Malaka. Meriam Portugis menghantam kapal-kapal Demak. Sementara pasukan Jawa bertempur dengan keberanian luar biasa. Meski bertempur habis-habisan, Demak gagal merebut Malaka. Banyak kapal hancur, dan banyak prajurit gugur di tengah laut. Walau kalah, keberanian Adipati Unus membuat namanya dikenang sepanjang sejarah. Ia dijuluki Pangeran Sabrang Lor, Sang Penyeberang Utara. Setelah masa Raden Patah dan Adipati Unus, Sultan Trenggana memimpin Demak menuju puncak kejayaan. Di bawah Sultan Trenggana, wilayah Demak meluas ke berbagai daerah di Jawa. Pengaruh kerajaan semakin kuat, baik secara politik maupun agama. Pasukan Demak yang dipimpin Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Kemenangan itu menjadi titik penting dalam sejarah Jawa. Setelah kemenangan tersebut, Sunda Kelapa diberi nama baru, Jayakarta, yang berarti kemenangan sempurna. Pada masa kejayaannya, Demak menjadi pusat perdagangan, agama, dan kekuatan politik di Jawa. Peradaban baru tumbuh pesat di bawah panji Islam. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah Sultan Trenggana wafat dalam ekspedisi militer, Demak mulai kehilangan kestabilannya. Sepeninggal Sultan Trenggana, perebutan kekuasaan mulai terjadi. Konflik internal perlahan menggerogoti kekuatan kerajaan. Arya Penangsang muncul sebagai tokoh paling ambisius dalam perebutan tahta. Ia siap menggunakan kekerasan demi merebut kekuasaan. Di sisi lain, Jaka Tingkir mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi Arya Penangsang dan menyelamatkan masa depan kerajaan. Perang saudara kembali pecah. Pasukan saling bertempur dalam konflik berdarah yang menghancurkan sisa kejayaan Demak. Dalam pertempuran besar itu, Arya Penangsang akhirnya gugur. Namun kemenangan tersebut tidak mampu mengembalikan kejayaan Demak seperti dahulu.
Jaka Tingkir berhasil memenangkan perebutan kekuasaan. Ia kemudian menjadi penguasa baru yang membawa perubahan besar bagi Jawa. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Perlahan, Kesultanan Demak pun mulai ditinggalkan sejarah. Meski kerajaan itu runtuh, warisan Demak tetap hidup hingga hari ini. Masjid Agung Demak masih berdiri sebagai saksi lahirnya peradaban Islam di tanah Jawa. Demak bukan sekadar kerajaan pertama Islam di Jawa. Demak adalah awal dari perubahan besar yang membentuk sejarah Nusantara selamanya. Jika kamu suka cerita sejarah Nusantara, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita sejarah Nusantara selanjutnya.